Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih Tuhan. Jumpa lagi pagi ini, sungguh luar biasa. Pimpinan Tuhan mengiringi perjalanan hidup kita, terberkati dan dipelihara melalui peristirahatan. Pagi ini Tuhan membuka lagi wujud kasih-Nya untuk menyatakan kemuliaan, kuasa dan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu bersama satu dalam persekutuan melalui renungan harian Toraya edisi Rabu 14 Agustus 2024. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Marilah bersama kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Allah yang senantiasa menyatakan kemuliaan, keagungan dan kuasa-Nya. Engkau disembah oleh semua ciptaan-Mu. Engkau dipuji dan dimasyurkan. Pagi ini menjadi suatu kehormatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami terberkati dalam peristirahatan. Kami terberkati untuk menjalani hidup hari ini. Dan dengan segala pengharapan, Tuhan akan mendampingi kami, melingkupi dengan kuasa-Nya dan memperlengkapi kami dengan kebutuhan hidup. Kiranya peribadatan di pagi ini bersama orang-orang kudus-Mu Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu. Dan Engkau menyaksikan jiwa-jiwa yang merindukan sapaan Tuhan lewat firman-Nya. Kami bersama bersedia untuk mendengarkannya Tuhan. Sapalah kami, bersabdalah bagi kami Tuhan. Karena sabda-Mu akan membawa kami kepada terang di mana kami bisa hidup senantiasa di dalamnya. Tidak menjalani kehidupan dengan kehendak dan keinginan sendiri, tetapi kehendak Tuhan. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk bisa memahami firman-Mu ini. Bersabdalah Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama pada pagi ini yaitu dari Injil Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai 40. Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai 40. Firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan perikop ini melalui satu tema, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Ada satu ungkapan Toraja, di pasalya rinding, di palekokna mananga. Adalah ungkapan Toraja yang diletakkan pada posisi seseorang yang diabaikan atau dikucilkan dari komunitas. Dalam konteks kekerabatan orang Toraja yang sangat kuat, aspek hidup bersama di pasalian rinding di palekokna mananga merupakan sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Dari situ kita bisa berefleksi mengenai posisi setiap orang dalam komunitas orang percaya. Pengajaran Yesus Kristus tentang roti hidup ini sangat menolong kita merenungkannya. Yesus Kristus menggambarkan penerimaan dan pengalaman akan inkarnasi dirinya
sebagai suatu pengalaman imajinatif memakan roti hidup dari sorga. Pengalaman tersebut bertolak dari, sekaligus sebagai pengganti, pengalaman Israel memakan roti manna pada zaman Musa. Roti manna mengenyangkan dan menghilangkan dahaga sesaat. Sementara menerima roti hidup, yakni Yesus Kristus, tidak akan membuat lapar dan haus lagi. Pengalaman spiritual tersebut mewujud dalam sikap datang kepadanya dan menerima pekerjaan Bapa melalui dirinya. Orang yang datang kepadanya tidak akan terbuang di pasaler dinding, melainkan akan masuk ke dalam komunitas orang percaya yang menerima keselamatan. 2 kali Yesus menyampaikan bahwa pekerjaan yang sedang ia kerjakan berkaitan langsung dengan kebangkitan orang percaya di akhir zaman. Makan roti hidup membuat kita terhisap ke dalam rancangan penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas orang percaya. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita bersungguh-sungguh menghayati dan mewujudkan pengalaman spiritual tersebut ke dalam praksis hidup sehari-hari. Itulah respon yang benar atas ajakan Juru Selamat untuk memakan roti hidup. Amin. Mari kita berdoa. Engkaulah yang telah memberi kami hidup-Mu sebagai roti hidup, penjaminan keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kembali menyegarkan kami, mengingatkan kami supaya kami kuat, supaya kami hidup tetap percaya, bersandar, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Firman-Mu kini nuntun kami untuk hidup sebagai anak-anak yang telah menerima dan menikmati kehidupan. Firman-Mu membimbing kami bagaimana kami hidup di dalam kehendak-Mu itu. Ya Roh Kudus, sempurnakanlah itu bagi kami. Janganlah biarkan kami berjalan sendiri sehingga kami kehilangan roti hidup. Hari ini Tuhan kami bersandar kepadamu. Dampingi kami Tuhan, naungi kami dengan kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memperlengkapi kami dengan kecukupan hidup. Berdoa untuk segala keberadaan hidup anak-anak-Mu yang bersekutu pagi ini Tuhan. Entah mereka yang ada di Makassar, di luar Makassar, sesama anggota gereja Toraja, ataupun mereka-mereka yang dengan penuh kesetiaan senantiasa bersama-sama bersekutu melalui renungan harian Toraya ini. Tuhan berkati mereka yang sakit. Sungguh jiwa-jiwa mereka merindukan pemulihan dari Tuhan. Berkati mereka yang berduka. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan. Juga ada di antara mereka yang kini bergumul tentang masa depan, kebutuhan hidup, pekerjaan dan usaha. Kuatkanlah dan biarlah mereka tetap percaya bahwa kecukupan Tuhan akan tetap sediakan. Juga anak cucu mereka yang mereka berjuang, pertumbuhan, pendidikan, pencarian kerja mereka. Tuhan sendirilah yang akan menyatakan penggenapan rancangan damai sejahtera itu untuk dibuktikan oleh orang tua mereka. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk suatu pelayanan yang terus terjalin melalui ibadah renungan harian Toraya. Kiranya kami tetap memberi diri, merindukan sapaan Tuhan, menyatukan hidup bersama dalam ibadah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu, berdoa kepadamu, dan kami akan melakukan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Kami berserah bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu, tuntunan-Mu mengiringi kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah datang berdoa. Amin. Bersyukur kepada setiap kita telah menerima dan makan roti hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak akan lapar dan tidak haus lagi. Jalanilah hidup saudara dengan penuh sukacita, karena sesungguhnya Yesus besertamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera
sekarang, dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita, selamat beraktivitas.